Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kembali di malam hari ini baru bisa kita membuat konten setelah seharian beraktivitas di luar kota. Oke, kita ada 3 piece produk terbaru ini. Terbaru itu artinya belum pernah direview meskipun modelnya sama, dan model-model seperti ini jelang Idul Kurban kemarin rame banget peminatnya. Kita produksi sampai berulang kali dengan full johar, full sono keling seperti itu. Terus terakhir pasca Idul Kurban kalau nggak salah itu full brul jati. Alhamdulillah semuanya terjual. Jadi model Betawian bulat, handle jengkolan, sederhana, namun ketiga bilah ini menggunakan bahan yang berbeda, bahan limbah, bahan bekas, tapi punya nama dia. Kita review. Yang pertama ini full kayu johar.
modelnya seperti ini ya, sederhana. Peksinya dalam dipin pakai dural, sim mating dipin, polosan. Nah yang di ujung ini pin mozaik. Yang pin mozaik ini per lawas. Nah, per lawas itu artinya lama artinya jadul, zaman dulu. Kenapa dikatakan per lawas? Karena dia tidak teridentifikasi, jenisnya dari bekas per apa tidak terdeteksi karena saking lamanya. Biasanya kalau dari bekas angkot kita tulis per angkot, dari per truk, per Jeep hardtop. Jeep apa? Jeep hardtop ya kita tulis per Jeep hardtop. Kalau per Jeep Land Rover kita tulis. Nah ini kan fungsi daripada logo dan di dalamnya ada tulisan nama bajanya itu supaya mengingatkan kita. Karena saya sendiri setelah review dan yang kita review banyak sekali, maka sering lupa. Nah di sini kita tulis, kita kasih logo dan di dalamnya kita kasih kode nama bajanya itu supaya ingat, itu tidak bakal keliru. Ketika nanti bahannya itu dari spring steel, kita tulis spring steel. Dari per Jeep Willys juga demikian. Nah per lawas ini dari per bekas yang cukup lama dan itu sangat dicari oleh konsumen karena material per lawas ini sangat tajamnya awet dan perawatannya mudah. Ini kan yang paling diminati. Peksinya dalam antara 8-9 cm, panjangnya 29,5, terlebar 3,3 dan memiliki ketebalan 4 mili menipis. Ini sudah sangat flat. Model seperti ini bisa double spec ya. Untuk sembelihan gaya tarik itu enak sekali meskipun pemula, dan ukuran 29,5 sampai 30 cm itu untuk tarik pemula enak. Ini kayak tarik baik sembelih kambing maupun sembelih sapi, itu tarik dorong juga enak, baik tangan satu ataupun tangan dua itu enak karena bumbung bilahnya ini untuk golok memang standar 3, 4 sampai 5 mili. Itu 4 mili gini enak buat dorong. Kita teskan, kita pakai 2 tisu ya, diperhatikan ketajamannya. Ini per lawas seperti ini, ketajamannya benar-benar pedih banget, makanya bingung saya kalau ditanya bagusan mana. Nah itu paling bingung saya, tajaman mana. Ya seperti itulah, ketajamannya benar-benar pedih banget. Ketiganya nanti kita review. Jadi terkadang ini kan barang baru, saya kadang ditanya itu ketajaman seperti itu bisa sampai berapa ekor sapi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik menurut saya, karena ini baru, bukan second. Kalau ini saya second sudah saya pakai 10 ekor atau 20 ekor sapi tanpa asa umpamanya, itu mohon maaf omong kosong karena belum pernah dicoba gitu. Silahkan dicoba, dan sebaiknya kita itu jagal ya, kita itu diamanahi jamaah untuk menyembelih, sebaiknya dijaga ketajamannya. Setiap kali sembelihan diusahakan sembelihan yang syar'i. Kita hanya tukang jagal kok. Jadi kita sediakan stropping, di situ ada stropping premium ya, super premium, kulitnya teksturnya yang bagus. Yang varian merah biru itu mewakili dari semua ketiga varian terbaik dari GSN. Merah biru itu kulit sapi ya, chrome dan pull up, sudah sangat halus, teksturnya bagus lah untuk finishing mengasah. Jadi ya bagaimana ya, perlu dirawat. Setelah buat nyembelih itu di stropping, tidak perlu kita teskan. Saya pengen tahu ini sampai seberapa, janganlah, kita ini hanya jagal kok. Nah seperti ini ketajamannya. Kita cuman mengetes ketajaman dari tes ketiga ya, ketiga jenis media
pengetesan golok sembelih, mulai tisu, kresek, dan kertas. Itu sudah cukup. Itu tinggal nanti dipraktekkan. Yang kedua, sama ini kayu johar kayu johar kayunya pilihan. Ini model jengkolan bulat, epoksinya dalam dipin menggunakan dural, simit miting juga dipin. Yang membedakan kalau yang perlawas tadi ada pin mozaik, yang ini tidak ada pin mozaiknya. Yang ini materialnya baja Willis Gen 2. Nah, baja Willis Gen 2 kita ukur sekarang 30,2 30 sentian. Nah, ini terlebarnya 3,6 terlebar dan memiliki ketebalan 4 mili menipis. Ini semuanya sudah flat, tempa manual sepuh air seperti itu ya. Jadi harus di stropping. Set. Ini juga sama, baja Willis, baja perlawas, baja-baja bekas. Ini model-model seperti ini yang rame kemarin, rame banget, kita sampai banyak nyetok, rame peminatnya, karena mungkin dari segi tadi itu perawatan mudah, ketajaman awet, dan harga juga ekonomis. Oke, 30 sentian baja Willis. Dan yang ketiga, full kayu johar. Yang ini model jengkolannya di sudut belimbing ya, seret sampai ujung. Sudut belimbing namanya. Epoksinya dalam dipin. Epoksi itu ekor bila terus dipin. Ditancapkannya dalam kan kuat, terus ditambah pin menjadi kuat, pinnya tembus. Simit miting juga dipin, tidak hanya di lem. Nah, yang ini baja Perdelman cap mata. Ini versusan ini Perdelman cap mata 30,2 juga. Ini 30 cm. Perdelman cap mata juga wajib banget ketajamannya. Terlebarnya 3,4 ya, antara 3,5 3,4. Ketebalan 3,5 mili, 3,5 menipis, sudah flat banget untuk tarik maupun dorong. Tuh, perhatikan ketajamannya. Yang ini yang kosong dulu kono semut ya. Yang sini aja. Set, Insya Allah. Tajamnya luar biasa. Halus ya, halus dan lembut seperti ini. Oke, perhatikan. Set. Nempel kok ini, kita gesekkan saja. Sekali lagi. Ini satu tisu diambil menjadi 2 tisu, 2 lembar tipis. Perhatikan lagi. Set. Cuman digesekkan seperti ini. Ini Perdelman cap mata. Kalau Perdelman saya biasanya menggambarkan ketajamannya adalah dia gurih kering ya. Kalau baja Willis itu lembut, empuk halus. Ketajamannya, karakteristiknya berbeda-beda. Ya, silahkan dirasakanlah sensasinya ketika menyembelih. Jadi kadang itu saat hidup kurban kita tidak mendapatkan banyak ekor sapi ya, di satu tempat, kecuali kalau memang di tempat itu seluruh masyarakat di satu titik, nah, mungkin bisa mendapatkan banyak ekor sapi, tapi pasti jagalnya juga tidak cuma satu ya. Masjid sekarang itu masjid, musola, langgar itu menerima hewan kurban, jadi rata, semua kebagian, semua merasakan. Nah, setelah dipakai beberapa ekor itu di stropping, lalu di stropping. Misalkan gini, kita stropping
tidak terlalu ngoyo, santai gini menstropingnya, seret. Lalu bisa dipakai kembali. Nah, seperti ini cukup. Bisa dipakai kembali menyembelih, baik gaya tarik ataupun gaya dorong. Paling enak gaya tarik. Kalau lehernya dongak banget gitu, dari bawah tarik ke atas, gitu. Media tisu ini sudah luar biasa. Ketika tisu ini sudah halus, diseliskan halus seperti tergunting, maka di kertas, di kresek itu sudah lolos, sudah sangat syar'i, dan kita tidak perlu mengetesnya sampai beberapa ekor sapi tanpa asah itu ya di stroping lah, nggak perlu kita teskan sampai pengen tahu, pengen lihat seberapa kuat berapa, itu tidak perlu. Kita hanya tukang jagal, kita diamanai jamaah, jangan membuat kecewa jamaah dengan ulah kita mengetes ketajaman kok kayak nggak ada stroping sih gitu. Jadi diusahakan setiap sembelihan itu syar'i, dengan apa, dengan ketajaman mata bilah kita. Cara merawatnya seperti itu. Setelah dipakai menyembelih 2-3 ekor, stroping kembali seperti itu terus. Tidak perlu kita teskan, karena ini juga kita belum tahu seberapa kemampuan bilah-bilah ini mampu menyembelih berapa ekor. Kita juga belum tahu, belum mengetes, ini barang baru seperti itu. Ada 3 piece sederhana, baja per lawas, baja per cipilis, dan baja per delman cap mata. Bila mana ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan dalam kami menyampaikan review, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Subscribe cukup sekali, like, komen setiap hari. Seperti itu. Bila video ini bermanfaat, silahkan di-share ke sahabat-sahabat yang sekiranya bermain di Idul Kurban seperti itu ya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.